Kisah Sarah Payne adalah salah satu tragedi yang mengguncang Inggris pada awal tahun 2000-an yang mengungkap sisi gelap dari predator seksual dan pentingnya undang-undang perlindungan anak. Cerita ini tidak hanya mencakup kehilangan yang mendalam dari sebuah keluarga, tetapi juga menggerakkan perubahan sosial besar di Inggris. Bagaimana kisah selengkapnya, guys? Sebelum saya masuk ke videonya, jangan lupa untuk mensupport channel saya ini dengan cara di-subscribe. Dan jangan lupa untuk like, share, dan komennya. Langsung kita masuk ke kisah Sarah Payne. Sarah Evelyn Isobel Payne lahir pada 13 Oktober tahun 1991 di Hertfordshire, Inggris. Ia adalah anak ketiga dari 4 bersaudara dalam keluarga Michael dan Sarah Payne. Sarah tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh kasih bersama kakak laki-lakinya Lee dan adiknya Luke dan Charlotte. Michael bekerja sebagai tukang kayu, sementara Sarah mengabdikan diri sebagai ibu rumah tangga. Kehidupan mereka sederhana tetapi penuh dengan kebahagiaan. Sarah dikenal sebagai anak yang ceria dan periang, selalu senang bermain di luar dan dekat dengan saudara-saudaranya. Dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ibunya Sarah dan senang menghabiskan waktu bermain bersama keluarga di pedesaan Inggris. Kehidupan damai ini tiba-tiba hancur pada musim panas tahun 2000 ketika sebuah tragedi merenggut masa kecil Sarah. Pada tanggal 1 Juli tahun 2000, keluarga Payne mengunjungi rumah kakek dan nenek mereka di Kingston Court, sebuah desa kecil di dekat Littlehampton, West Sussex. Hari itu adalah hari yang cerah, sempurna untuk bermain di luar rumah. Sarah dan saudara-saudaranya menikmati waktu dengan bermain petak umpet di lapangan yang terletak dekat rumah kakek dan nenek mereka, yang menghadap ke pantai. Saat bermain, Sarah berlari ke lapangan lebih jauh dari saudara-saudaranya, dan tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka. Saudara-saudaranya segera menyadari bahwa Sarah tidak kembali dan mulai mencarinya. Ketika mereka tidak berhasil menemukannya, mereka berlari ke rumah dan memberitahu orang tua mereka. Michelle dan Sarah segera bergabung dalam pencarian, memeriksa setiap sudut desa, berharap bahwa Sarah hanya tersesat dan akan ditemukan. Setelah beberapa jam mencari tanpa hasil, keluarga Payne melapor ke polisi. Pencarian yang lebih besar pun dimulai, melibatkan ratusan relawan dari komunitas setempat, petugas polisi, dan unit pencarian dengan anjing pelacak. Pencarian tersebut diperluas ke area pedesaan dan pantai di sekitar Kingston Gorse, dan bahkan melibatkan pencarian dari udara dengan helikopter. Selama 2 minggu berikutnya, pencarian terhadap Sarah menjadi berita utama di seluruh Inggris. Media massa menyiarkan wajah Sarah yang tersenyum di setiap program berita, dan poster-poster missing person dipasang di berbagai sudut kota. Harapan bahwa Sarah akan ditemukan dalam keadaan selamat masih ada, dan publik ikut merasakan keputusasaan keluarga Payne yang terus mencari petunjuk tentang keberadaan putri mereka. Pada 2 Juli, sehari setelah hilangnya Sarah, polisi menemukan sepatu kecil miliknya di ladang dekat tempat ia terakhir terlihat. Temuan ini meningkatkan kekhawatiran bahwa Sarah mungkin telah diculik. Pihak berwenang mengerahkan lebih banyak sumber daya untuk penyelidikan, termasuk memeriksa setiap kendaraan yang melintas di area tersebut pada hari hilangnya Sarah. Setiap jejak diperiksa dengan teliti, tetapi pencarian ini tampak tidak membuahkan hasil dalam menemukan keberadaan Sarah. Sementara itu, keluarga Payne terus berharap dan meminta bantuan kepada publik untuk memberikan informasi apapun yang mungkin membantu menemukan putri mereka. Mereka tampil di berbagai program televisi, memohon kepada siapa saja yang mungkin melihat atau mengetahui sesuatu untuk segera melapor ke polisi. Namun, harapan tersebut sirna pada 17 Juli tahun 2000, ketika seorang petani menemukan tubuh Sarah di sebuah ladang di desa Pulborough, sekitar 25 km dari tempat terakhir dia terlihat. Tubuh Sarah ditemukan dalam kondisi terluka parah dan sebagian tertutupi tanah. Penemuan ini segera mengubah arah penyelidikan dari kasus anak hilang menjadi penyelidikan pembunuhan. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Sarah telah menjadi korban kekerasan fisik sebelum akhirnya dibunuh. Penyebab kematiannya dipastikan akibat trauma benturan di bagian kepala, yang menunjukkan bahwa dia mengalami kekerasan sebelum meninggal dunia.
Penemuan ini tidak hanya menghancurkan keluarga Payne, tetapi juga mengguncang seluruh masyarakat Inggris yang selama ini berharap bahwa Sarah akan ditemukan dalam keadaan hidup. Setelah penemuan tubuh Sarah, penyelidikan polisi mengarah pada seorang pria bernama Roy Whiting, seorang pelaku kejahatan seksual yang sudah dikenal polisi. Whiting yang berusia 41 tahun saat itu tinggal di Littlehampton, tidak jauh dari tempat Sarah hilang. Ia memiliki catatan kriminal yang mengerikan. Pada tahun 1995, ia dihukum karena menculik dan melecehkan seorang gadis kecil berusia 8 tahun. Meskipun dipandang sebagai ancaman, ia dibebaskan setelah menjalani hukuman selama 4 tahun di penjara. Whiting menjadi tersangka utama karena beberapa bukti yang mengaitkan dengan kasus ini. Pada malam hilangnya Sarah, van putih milik Whiting terlihat di sekitar lokasi kejadian. Lebih lanjut, Whiting memberikan alibi yang berubah-ubah dan tidak konsisten kepada penyelidik. Setelah penemuan tubuh Sarah, polisi juga melakukan pemeriksaan forensik terhadap mobil Whiting. Di dalam van Whiting, polisi menemukan serat yang cocok dengan pakaian Sarah serta DNA yang mengaitkan Whiting dengan kejahatan tersebut. Bukti-bukti ini sangat penting dalam menghubungkan Whiting dengan penculikan dan pembunuhan Sarah, meskipun ia terus bersikeras bahwa dia tidak terlibat. Pengadilan Roy Whiting dimulai pada November tahun 2001 di Lewes Crown Court. Selama persidangan, jaksa mempresentasikan bukti forensik yang sangat memberatkan, termasuk DNA Whiting yang ditemukan pada serat di van miliknya dan bukti bahwa dia berada di area tersebut saat Sarah menghilang. Jaksa juga menggambarkan Whiting sebagai seorang predator yang berbahaya dan menggambarkan tindakan kejahatannya sebagai sangat kejam dan tanpa belas kasihan. Di sisi lain, tim pembela Whiting mencoba mempertanyakan keakuratan bukti dan menciptakan keraguan tentang apakah benar Whiting adalah pelakunya. Namun bukti-bukti forensik yang diajukan jaksa terlalu kuat untuk dibantah. Pada tanggal 12 Desember tahun 2001, juri memutuskan bahwa Roy Whiting bersalah atas penculikan dan pembunuhan Sarah Payne. Whiting dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan rekomendasi bahwa ia tidak akan pernah dibebaskan. Keputusan ini memberikan rasa keadilan bagi keluarga Payne dan masyarakat Inggris. Kasus ini meninggalkan dampak yang mendalam terhadap Inggris. Sarah Payne, ibu Sarah, memutuskan untuk memperjuangkan perubahan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak agar kasus serupa tidak terulang lagi. Dia menjadi advokat utama untuk apa yang kemudian dikenal sebagai Sarah Law. Sebuah inisiatif yang memungkinkan masyarakat mengetahui keberadaan pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak di lingkungan mereka. Sarah Law terinspirasi oleh Megan Law di Amerika Serikat yang memberi akses publik terhadap informasi mengenai pelaku seksual terdaftar. Setelah bertahun-tahun berkampanye dan mengumpulkan dukungan dari masyarakat dan politisi, pada tahun 2010, pemerintah Inggris meluncurkan skema yang memungkinkan orang tua untuk meminta informasi kepada polisi tentang apakah seseorang yang berhubungan dengan anak mereka memiliki catatan sebagai pelaku kejahatan seksual. Sarah Law tidak sepenuhnya membuka informasi secara publik, namun menjadi alat penting dalam memberikan perlindungan tambahan bagi anak-anak dan memperdayakan masyarakat untuk melindungi diri dari bahaya yang mungkin ada di sekitar mereka. Ini menjadi warisan Sarah Payne yang akan terus hidup meskipun hidupnya terengut terlalu cepat. Kehilangan Sarah meninggalkan luka mendalam pada keluarga Payne. Sarah Payne yang sebelumnya dikenal sebagai ibu rumah tangga biasa, beralih menjadi sosok publik yang memperjuangkan keadilan untuk anak-anak di Inggris. Namun perjuangannya datang dengan harga yang mahal. Dia harus menghadapi trauma dan rasa kehilangan yang mendalam sepanjang hidupnya. Ayah Sarah, Michael Payne, berjuang keras menghadapi kesedihan atas kematian putrinya. Dia merasa bersalah karena tidak bisa melindungi Sarah, dan beban emosional ini membawa beban berat bagi keluarganya. Sayangnya perjuangan Michael berlanjut hingga 2014 ketika dia ditemukan meninggal dunia akibat bundir. Kehilangannya menjadi pengingat yang tragis bahwa dampak dari tragedi ini tidak hanya mempengaruhi anak-anak, tetapi juga orang tua dan keluarga yang ditinggalkan. Kisah Sarah Payne menjadi titik balik dalam kesadaran masyarakat Inggris tentang perlunya perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak. Kasus ini memicu debat luas tentang sistem peradilan pidana dan cara menangani pelaku kejahatan seksual.
Berbagai organisasi dan kelompok advokasi mulai muncul mendukung perubahan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan anak-anak di Inggris. Dampak dari kasus Sarah juga terlihat dalam meningkatnya perhatian terhadap isu kejahatan seksual terhadap anak-anak. Media yang sebelumnya hanya menyoroti berita-berita kriminal, kini lebih fokus untuk menyebarkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan anak. Masyarakat mulai lebih berhati-hati dan aktif dalam melindungi anak-anak mereka, menciptakan lingkungan yang lebih aman. Kisah tragis Sarah Payne tidak hanya menjadi catatan hitam dalam sejarah kejahatan di Inggris, tetapi juga menjadi inspirasi untuk perubahan. Sarah Law adalah langkah awal yang penting dalam memperkuat perlindungan anak, namun perjuangan untuk keselamatan anak-anak terus berlanjut. Banyak organisasi di Inggris yang dibentuk untuk mendukung anak-anak dan keluarga yang menjadi korban kejahatan seksual, serta untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah ini. Sarah Payne terus bekerja sebagai advokat untuk perlindungan anak-anak. Ia berbicara di berbagai forum, mengadakan seminar, dan berkolaborasi dengan berbagai organisasi untuk membantu menciptakan kebijakan yang lebih baik untuk melindungi anak-anak dari predator seksual. Dia juga terlibat dalam program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan orang tua dan anak-anak tentang cara mengidentifikasi dan menghindari situasi berbahaya. Kisah Sarah Payne adalah pengingat yang menyedihkan namun penting tentang perlunya perlindungan anak dalam masyarakat. Keluarganya meskipun menghadapi kehilangan yang tak tergantikan, berjuang untuk memastikan bahwa kematian Sarah tidak sia-sia. Melalui perubahan hukum dan kesadaran masyarakat, banyak anak-anak lain yang mungkin terhindar dari nasib serupa. Warisan Sarah tidak hanya hidup dalam Sarah Law, tetapi juga dalam upaya kolektif untuk menciptakan dunia yang lebih aman bagi anak-anak. Kisahnya menjadi pendorong bagi orang-orang untuk berjuang melawan kejahatan seksual dan untuk melindungi generasi mendatang. Meskipun hidupnya terenggut terlalu cepat, semangatnya akan terus menginspirasi banyak orang untuk berjuang demi keadilan dan perlindungan anak-anak di seluruh dunia. Nah, itu tadi adalah kisah dari Sarah Payne. Bagaimana pendapat kalian, guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video dari saya. See you in my next video and thank you for watching.